Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-5b. Demikian firman Tuhan mencatat, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke? Makanya manusia, saudara, bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa menciptakan matahari, bulan, dan bintang, saudara, sebagai penerang, di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari, manusia bisa menciptakan lampu. Itu menunjukkan, saudara, betapa cerdasnya akal budi manusia. Tuhan memberikan akal budi kepada manusia, saudara, untuk menciptakan hal-hal yang baik, untuk berpikir besar. Dari pikiran itu lahir ide-ide yang hebat. Dari pikiran itu, saudara, lahir mimpi-mimpi yang luar biasa, kemudian diwujudkan. Tetapi, pikiran itu juga, saudara, pikiran manusia, akal budi manusia juga bisa berpikir hal-hal yang jahat. Bisa berpikir, saudara, hal-hal yang keliru. Ya, bisa, saudara, dari pikiran. Lahir hal yang baik, lahir juga hal-hal yang jahat. Itu dari pikiran manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya Paulus mengatakan kepada kita bersama bahwa di tengah-tengah kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia melakukan banyak hal, dia menghadapi banyak hal. Nah, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, saudara, kita harus melihat, kita menilai dengan pikiran kita. Tetapi, saudara, ketika pikiran kita udah nggak mampu, kadang-kadang, saudara, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita menghadapi persoalan yang kadang-kadang kita nggak bisa pecahkan, saudara. Kadang-kadang lahir pikiran-pikiran yang aneh-aneh, pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang buruk, saudara, dan lain sebagainya. Nah, makanya Paulus bilang begini, kita harus belajar menaklukkan pikiran kita ini di bawah kaki Kristus. Mengenakan, di bahasa yang lain Paulus mengatakan mengenakan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Saya kasih gambaran kepada saudara yang paling baik, saudara, di perjanjian lama. Ada seorang yang bernama Yusuf. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka membenci dia dijual, dia dipenjara dan lain sebagainya. Dan yang merancangkan Yusuf dijual itu justru saudara-saudara atau kakak-kakaknya. Tapi justru, saudara, di Mesir Yusuf menjadi seorang yang besar. Ketika dia bertemu lagi dengan kakak-kakaknya, Yusuf bilang begini kepada saudara-saudaranya, kalian merencanakan hal-hal yang buruk tentang aku. Tetapi Tuhan merencanakan hal-hal yang baik tentang aku. Saudara, ketika Yusuf menghadapi itu, dia tahu bagaimana kakaknya merencanakan semua hal yang membuat Yusuf harus tersingkir dari keluarganya karena mereka iri. Mereka merencanakan itu dengan rencana yang sangat matang. Bahkan mereka menipu papanya, Yusuf dibunuh oleh binatang buas. Itu pikiran mereka, saudara. Tapi Yusuf berpikir, dia mengenakan pikiran Kristus. Dia mengenakan pikiran Tuhan. Kalian merancangkan yang buruk, tapi Tuhan merancangkan hal yang baik. Jadi Yusuf melihat semua peristiwa apapun yang dia alami. Bukan dengan dendam, tapi dia memakai pikiran Kristus. Demikian pun Rasul Paulus, saudara. Ya. Dalam pengiringan dia kepada Tuhan. Paulus bukan enak loh, saudara. Dia masuk penjara. Dia mengalami penganiayaan. Dia harus, saudara, menghadapi hal-hal yang sangat-sangat menentang dia. Tapi Paulus bilang begini, di atas semuanya, bukannya Paulus tidak takut, saudara. Dia manusia, dia terbatas. Tapi di atas segalanya, saudara lihat, Paulus selalu mengenakan pikiran Kristus. Ketika pikiran manusia udah nggak mampu, kenakanlah pikiran Kristus. Apa di pikiran Kristus, saudara? Mari kita lihat sebentar, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 5, saudara, kita coba ya. Saya akan ajak saudara untuk membaca Matius pasal 5. Itu bicara tentang khotbah di bukit, saudara. Ya, Matius pasal 5. Dia bilang begini, berbahagialah. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jadi, saudara, ketika
Yesus memberikan pesan kepada orang-orang percaya, kalau kamu dianiaya, kalau kamu difitnah, dikatakan, ya, difitnahkan hal-hal yang jahat. Bukan apa, hal-hal yang jahat, begini, berbahagialah kamu. Itu pikiran Kristus. Anda difitnah, orang merancangkan hal-hal yang jahat, tapi Yesus mengatakan, berbahagialah kamu. Bahkan lagi, bersukacitalah dan bergembiralah. Saudara, kita difitnah, ada orang melakukan hal-hal yang buruk. Yesus katakan begini, karena Yesus. Oke, karena kebenaran. Maksudnya itu, saudara. Saudara melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, dan saudara difitnahkan hal-hal yang buruk. Yesus katakan, bergembiralah, bersukacitalah. Itu yang dinamakan pikiran Kristus, saudara. Bertentangan dengan pikiran kita. Biasanya kalau ada orang menfitnah kita, fitnah harus dibalas dengan fitnah yang lebih kejam lagi. Ya kan? Ya kan, harusnya seperti itu. Kita dianiaya, kita harus membalas yang lebih besar lagi. Tapi firman Tuhan katakan jangan. Ya kan? Berbahagialah kamu. Berarti saudara nggak perlu membalasnya. Oke? Bahkan di sini katakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Oke, saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan fitnah ini, di tengah-tengah dunia yang penuh orang lebih suka lihat orang berperang, saling menghancurkan dan lainnya, seakan-akan kata damai saudara jauh dari orang. Tapi Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang suka mengutuk dan lain sebagainya, karena betul, orang yang membawa damai itu anak Tuhan. Jadi orang yang membawa damai, yang suka mengutuk dan mengatakan gini terkutuk dan lain sebagainya, itu bukan anak Tuhan, saudara. Amin. Iya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, saudara, pikiran Kristus adalah kebenaran firman Tuhan. Oke, di saat saudara harus membenci, firman Tuhan katakan Anda harus mengasihi. Oke, itu nggak masuk akal, tapi itulah yang disebut dengan pikiran Kristus. Saya lebih suka memberikan contoh atau kesaksian kepada saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin memberikan kesaksian. Cerita ini sudah berlangsung sangat lama, saudara. Kejadian ini sudah sangat sekitar 20-an tahun yang lalu. Tapi saudara, baru-baru ini saya baru diizinkan menceritakan ini. Saudara, ini kejadian yang sangat, saudara harus dengarkan cerita ini dengan baik, supaya saudara bisa menyimak dengan sangat baik. Saudara, ini sebuah kisah salah satu yang membuat juga saudara saya mengambil keputusan ketika saya konseling masalah suami istri. Saya nggak mau konseling suami istri itu berlangsung di rumah mereka. Saya selalu mengajak suami istri kalau berbicara itu di restoran, di hotel, di lobi hotel, di restoran hotel, atau di tempat yang umum tapi tetap ada privatnya, supaya mereka bisa menahan diri. Karena saudara, salah satu peristiwa yang membuat saya ambil keputusan seperti itu kejadian sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Saudara dengar dengan baik, dan saudara keluarga, anak-anak dari keluarga ini tahu papa dan mama pernah bertengkar, pernah hampir bercerai. Tapi cerita detail seperti ini, saudara, anak-anaknya ketika akhirnya diceritakan ke orang tua, saudara, mereka sampai kaget. What? Mereka itu sampai kaget, saudara. Dan sekarang kalau bapak dan ibu ini cerita kembali, dulu mungkin hal yang agak memalukan bagi mereka. Tapi sekarang, saudara, itu jadi sesuatu yang lucu bagi mereka. Mereka tertawa lihat itu kok bisa ya kejadian seperti itu. Jadi ceritanya begini, saudara. Ada satu keluarga, mereka punya 4 orang anak, yang 2 sudah waktu-waktu itu ya saudara, SMP, yang 2 itu masih SD. Nah, 2 anak mereka yang SMP ini, saudara, itu masuk dalam pembinaan kami, dalam binaan saya, saudara, saya bina mereka, dan anak-anak ini berubah. Dan akhirnya orang tua, kedua orang tua ini mengenal saya dengan baik. Karena saya dari dulu saya selalu melihat bahwa kalau anak-anak berubah, anak-anak itu berubah jadi baik, saudara. Jadi standarnya naik jadi hal-hal yang baik. Yang paling berbahagia bukan anak itu. Yang paling berbahagia orang tua. Itu yang saya lihat. Yang paling berterima kasih bukan anak-anak itu, saudara. Ketika mereka berubah dan orang tua itu melihat dampaknya perubahan, kebanyakan yang paling berbahagia itu orang tua. Nah, jadi bapak dan ibu ini akhirnya kenal dengan baik dengan saya, karena saudara, anak-anaknya mereka ini berubah, khususnya yang SMP ini. Yang 2 anak SMP ini. Satu kali, saudara, suami istri ini mengundang saya untuk berbicara dengan mereka di rumahnya mereka. Waktu itu anak-anak tidak ada, saya berbicara dengan mereka, saudara, secara pribadi. Dan keluarga ini, saudara, diambang kehancuran sebenarnya. Jadi hari itu, ibu itu mengatakan, keluarga ini drama, Pak Nixon. Sebenarnya drama. Kelihatannya baik di depan, tapi sebenarnya keluarga ini sudah nyaris hancur. Seperti kapal sudah mau pecah.
Ibu itu cerita, saudara, akhirnya pada waktu itu dia mengatakan, Nixon, saya memanggil kamu, kamu masih muda, tapi saya panggil kamu, kamu membawa anak-anak saya dalam perubahan yang luar biasa, tapi saya ingin menceritakan sebelum anak-anak tahu, mereka tahu kami bertengkar, mereka tahu kami punya masalah, tapi saya memutuskan untuk berpisah dengan suami. Jadi dia mulai marah, saudara, dia mulai emosi, dan dia mengatakan kepada saya, Nixon, suami saya ini yang ke-12 kali. Suami saya selingkuh. 12 kali, saudara, bukan 12 kali melakukan. Bukan, saudara. Ini perempuan yang ke-12. Perempuan yang ke-12. Wow, saudara. Saya juga kaget. Ini perempuan yang ke-12 yang selingkuh dengan. Bukan 12 kali loh, Nixon. Kurang apa saya sudah mengampuni suami saya? Kurang apa saya, Nixon? Oke. Saya sampai yoga, saya sampai senam, beberapa saya melakukan operasi untuk menyenangkan suami saya. Tapi apa yang terjadi nih? Saya ini yang ke-12 kali. Dan dia bilang begini, saya tidak mau ada yang ke-13 kali. Dan dia bilang kata kepada suaminya, kalau kamu melakukan angka 13 itu angka sial, kata ibu itu. Kalau kamu melakukan yang 13, mati kamu. Jadi sebelum kamu mati, lebih baik kita cerai. Saya udah gak kuat. Istrinya ngamuk, saudara, dan terjadi satu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan, saudara. Istrinya marah. Sampai saudara dengarkan dengan baik cerita ini ya. Oke, keluarga ini mengizinkan saya untuk menceritakan sampai saudara, orang kalau dalam keadaan tertekan, kadang-kadang saudara melakukan hal-hal yang konyol, yang kadang-kadang saudara tidak diduga. Jadi ibu itu berdiri, jadi suami istri ini mulai saling adu mulut dan saling tuduh. Tiba-tiba istrinya berdiri, maaf saudara, tiba-tiba istrinya buka bajunya, wih, saya kaget, sudah, saya langsung tutup mata. Dia sambil bilang begini, Nixon, lihat, buka mata kamu. Lihat saya, apa kurangnya saya? Saya sudah senang, saya sudah begini-begini. Semuanya itu suami, tapi masih kurang, dia masih selingkuh. Lihat saya, Nixon, buka mata kamu. Suaminya teriak, jangan Nixon, jangan buka mata kamu. Saya bingung, saudara, buka atau tutup, buka atau tutup. Istrinya begini, buka Nixon, lihat saya. Waduh, saudara, itu sesuatu, saudara, yang saya tidak bisa pikirkan, saya nggak bisa cerna. Sampai ibu itu mendekati saya, saudara. Ya kan, saya bisa ngerasakan, saya tutup terus mata saya. Dan bukan, Nixon, lihat. Suaminya sampai marah. Ma, kamu itu sopan, Nixon, walaupun masih muda, dia itu pendeta, jangan. Oke, saudara, jangan. Aduh, saudara, peristiwa itu sangat-sangat luar biasa. Tapi saya selalu percaya, saudara, tidak ada badai yang tidak akan reda. Tidak ada pertengkaran yang tidak akan usai. Tidak ada emosi yang tidak akan reda. Itu selalu saya percaya. Ada banyak waktu, saudara, berjam-jam, saudara, saya di tengah-tengah pertengkaran itu. Tapi saya cuma berdoa, saya menutup mata cukup lama, saudara, sampai akhirnya ibu itu mengenakan pakaiannya lagi. Dan suaminya bilang begini sama saya, Nixon, saya bukan tidak berusaha. Saya sampai doa puasa loh, supaya saya bisa berubah. Tapi tidak bisa. Dan istrinya bilang begini, saya juga sudah mengampuni kamu berkali-kali. Tapi sekarang saya bilang saya nggak bisa, kita cerai. Dan biar anak-anak memilih. Kamu nggak boleh paksa anak-anak, kamu dapat 2, saya 2, tidak. Biar anak-anak pilih. Mau ikut saya atau ikut kamu, terserah mereka. Saudara, suaminya bilang begini, saya masih mencintai kamu. Ya. Dia bilang sama saya, Nixon, setiap selesai saya melakukan itu, saya selalu menyesal. Ya iyalah. Oke, saudara, itu cerita yang sangat luar biasa. Terus, suaminya bilang begini, Nixon, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba, saya sudah berdoa, saya ingin berubah. Ya, saya bilang begini, Pak, yang Bapak harus lakukan, bukan berusaha, bertobat, berpuasa. Itu bukan Bapak, ingin mencari pembenaran. Oke, puasa itu merendahkan hati dan merendahkan diri. Jadi pusatnya bukan di kita. Pusatnya itu Tuhan. Jadi saya bilang, Pak, saya kasih saran sama Bapak. Satu aja, Pak. Kalau Bapak ingin berubah. Ketika Bapak menghadapi itu, hal-hal seperti itu, lari, Pak. Jangan lari di tempat. Lari, tinggalkan itu, Pak. Ya, kalau kayak gitu. Oke, jangan lari-lari di tempat. Tidak akan selesai, akan tergoda lagi. Saudara, kami berbicara banyak. Suami istri saya bilang begini, ibu harus mengampuni. Saudara, saya mengajar mereka untuk mengenal apa itu kasih, apa itu pernikahan dan lain sebagainya. Membawa mereka untuk berpikir seperti Kristus berpikir. Bukan berpikir seperti apa yang mereka pikirkan. Tinggalkan pikiran manusia, kenakan pikiran Kristus. Butuh waktu cukup lama, saudara, sampai akhirnya keluarga ini dipulihkan.
Tetapi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ketika mereka mulai menyerahkan semua pernikahan mereka pada Kristus, mereka akhirnya saudara bisa bersatu lagi. Tetap semangat, kenakan pikiran Kristus, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan.